Shalom, 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 Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi. Kita bersuka cita dan bersyukur di mana kesempatan pada hari ini kita boleh kembali datang menerima sapaan firman yang akan memberikan kekuatan dan juga menerangi dalam setiap langkah kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan karena itu kami bersehati datang memohonkan kepadamu agar engkau menyatakan belas kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami, khususnya melalui kehadiran-Mu, melalui firman yang akan kami dengarkan. Biar Roh Kudus sendiri yang akan mengartikannya dan juga memampukannya untuk melakukan apapun yang Tuhan boleh sabdakan kepada kami. Karena kami percaya firman-Mu inilah yang akan menjadi pegangan bagi kami. Firman-Mu inilah yang akan menghidupi seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita yang menjadi dasar dari perenungan kebenaran firman yang akan terus meneduhkan setiap jiwa kita dalam menghadapi kehidupan dunia yang penuh dengan berbagai gejolak ini. Yaitu tertulis di dalam Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat, ayat 17 sampai ayat yang ke-32. Ini bicara tentang manusia baru. Ya, manusia baru. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Ya, sekali lagi. Ya, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya
beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh dengan kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Puji Tuhan, sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita pada hari ini, di mana pada intinya di dalam pembacaan kita ini diperlihatkan sebuah kontras, sesuatu yang bertolak belakang antara manusia lama dan manusia baru. Jadi Alkitab mencatat ada dua tipe manusia. Manusia yang dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Kudus, bukan roh halus. Dan manusia yang dikuasai oleh kedagingan, hawa nafsu. Dan dengan sangat jelas di sini digambarkan bagaimana sih atau seperti apa sih manusia lama itu? Nah, sangat jelas di sini diuraikan bahwa pertama, manusia lama itu adalah manusia yang tidak mengenal kebenaran Kristus. Jadi tidak mengenal kebenaran Kristus artinya apa? Yaitu mereka yang kerap membangun kebenaran diri sendiri. Dan karena tidak punya kebenaran, maka dia akan beranak pinak terhadap berbagai perilaku yang menyimpang. Nah, sedangkan manusia baru adalah manusia yang ada di dalam Kristus. Di dalam Kristus, manusia yang dimana dalam hidupnya ada firman. Kalau engkau ada di dalam aku dan firmanku ada di dalam kamu, itulah manusia baru. Nah, dalam pembacaan kita hari ini diuraikan perbedaan antara hidup manusia lama dan baru. Sangat lengkap. Sehingga kita harus bercermin diri, mengevaluasi diri, di mana kita. Apakah kita ini manusia lama atau sudah manusia baru? Atau manusia baru produk lama? Jadi dalam kehidupan berjemaat saya sering sekali berguyon. Selamat datang Bapak Ibu Saudara yang baru hadir tapi anggota lama. Tahu sendirilah apa artinya. Jadi manusia lama itu adalah manusia yang pertama pikirannya sia-sia.
dikuasai oleh pikiran yang sia-sia, pengertian yang gelap, tidak menyembah Allah. Menyembah apa? Yang macam-macam, ya. Menyembah uang, menyembah harta, ya. Kekayaan. Banyak objek yang bisa disembah. Bodoh, tidak berpengetahuan. Jadi saya ingat dengan Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan itu adalah permulaan pengetahuan. Nah ya, karena orang ini tidak mengenal Tuhan dan tidak belajar mengenal Tuhan, maka disebut bodoh. Ya. Bodoh, keras kepala, ya. Perasaan yang tumpul, gak berpikir panjang maksudnya. Ya. Apalagi manusia-manusia yang ngomong dulu baru mikir. Disebut apa? Tell me. Apa ibu tahu ya, tell me? Ya, telat mikir. Ya. Menuruti nafsunya, serakah, penuh dengan kecemaran, berdusta, ya, pendosa, pemarah, ya, pendendam, dikuasai oleh iblis, pencuri, pemalas, tidak bekerja dengan baik, tidak peduli dengan sesamanya, berkata kotor, mendukakan Roh Kudus Allah, geram, suka bertengkar, dan pemfitnah. Nah, inilah karakteristik manusia lama. Itu sangat jelas, ya, dicatat dalam ayat 17 sampai 19. Ya, kemudian ayat 25 sampai 31. Nanti baca ulang lagi. Nah, karena itu menjadi sebuah cermin buat kita. Apakah saya masih ada di situ? Nah, berbeda dengan manusia baru. Ya, manusia baru itu dimana dikatakan, ya, hidup mereka diuraikan, ya, dengan berbagai hal yang positif. Mendengar, mengenal, menerima kebenaran Yesus Kristus. Ya, ayat 21. Nah, menolak perbuatan manusia lama. Ya, menolak perbuatan manusia lama tadi. Ya, ayat 22. Nah, hidup benar dan kudus dalam Yesus Kristus. Ya, ayat 24. Ya, nah, tidak pemarah, tidak berbuat dosa, tidak pendendam, melawan iblis. Ya, ayat 26 sampai 27. Nah, tidak mencuri, bekerja dengan baik, rela berkorban. Ayat 28. Nah, tidak berkata kotor, tidak berdusta, berhikmat, karena dipenuhi oleh Roh Kudus. Ayat 29. Dan ayat 30, tidak mendukakan Roh Kudus Allah. Ayat 31, tidak pendendam, tidak geram, tidak pemarah, pendamai, tidak pemfitnah, tidak berbuat jahat. Dan ayat 32, perahma, pengasih, pengampun. Jadi intinya peralihan dari manusia lama ke manusia baru, ya, harus ditandai dengan adanya perubahan, ya, perilaku, tutur kata, pola pikir, pola hidup, cara pandang. Pendosa menjadi pendoa, pemarah jadi perahma, dan seterusnya. Dan manusia baru menerima pembenaran dan pengudusan dalam Yesus Kristus, sehingga hidupnya akan menghasilkan atau berbuahkan kebaikan, kebenaran, dan keadilan.
Nah, sebaliknya, manusia lama menolak Allah dan penebusan Yesus Kristus, sehingga akhirnya hidup mereka hanya berbuahkan kejahatan yang membinasakan. Nah, jadi dengan mengetahui perbedaan hidup manusia lama dan manusia baru, nah, kita dapat sekali lagi bercermin seperti apa kita ini. Apakah kita semakin menjadi seperti Yesus, atau mohon maaf, semakin menjadi seperti iblis? Kita harus mampu mengenali diri kita sebagai manusia lama atau manusia baru. Di sini hati kita harus mampu menjawab dengan jujur. Karena tadi dikatakan tidak berdusta, artinya menjawab dengan jujur. Andai kata memang kita masih ada di posisi manusia lama atau setengah lama setengah baru, ya segeralah. Nah, segeralah beralih dalam pimpinan Roh Kudus. Penundukan total kepada Allah sebagai penurut firman yang hidup. Sehingga kita dipindahkan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, dan semua ini akan terlihat dengan nyata melalui apa? Ya, melalui perbuatan, melalui perkataan kita. Apakah manusia baru masih bisa berdosa? Iya. Tapi manusia baru tidak lagi menikmati dosa itu. Ketika dia jatuh ke dalam dosa, maka dia tidak tahan lagi di situ. Sehingga dia segera akan beranjak dari situ, tidak tinggal di dalam dosa. Karena ada hati yang menuntut. Jadi kita tidak tahu, kita tidak pernah memahami perjalanan kehidupan kita. Yang kita tahu kita harus tetap berjuang. Dan kita yakin bahwa Kristus ada di pihak kita. Sehingga tidak ada satu kuasa kegelapan, kuasa kejahatan yang bisa mengalahkan kita. Dunia sedang menanti untuk melihat apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita katakan. Nah, ada istilah lidah tidak bertulang. Ngomong boleh A, tapi perbuatannya B, bisa saja. Tapi sebagai anak-anak terang, marilah kita terus bersinar dan bercahaya terang. Sehingga tidak ada kegelapan yang bisa menguasai dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sebagai garam dan terang bagi dunia ini. Amin. Kami bersyukur untuk penebusan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah mengorbankan sampai mati tersalib di Bukit Golgota. Dan kuasa darah-Mu tercurah untuk menyucikan segala dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Kuasa bilur-Mu akan terus menyembuhkan kami dari berbagai kekurangan dan kelemahan kami.
Oleh karena itulah kami datang berserah diri dan memohonkan pengampunan Tuhan, seraya mengharapkan pembaharuan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus di dalam setiap pribadi kami, orang-orang percaya. Agar kami berlayak untuk menjadi saksi Tuhan, dan melalui hidup kami, Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan, dan hidup kami senantiasa boleh menjadi alat berkat dari Tuhan bagi dunia yang berdosa ini. Terpujilah Engkau ya Bapa, kekal sampai selama-lamanya, dalam nama Kristus Yesus Tuhan, Gembala kami yang baik. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Dan saya sampaikan untuk Bapak Ibu sidang jemaat bahwa hari Minggu ini tanggal 12 Maret kita akan bersama-sama bersyukur untuk pekerjaan Tuhan yang dinyatakan melalui keberadaan Gereja Pantekosta Kudus Indonesia yang ada di Taman Harapan Baru Bekasi. Sehingga pada tanggal 11 ini gereja kita telah memasuki tahun pelayanan ke-22. Dan oleh karena itu secara sederhana pada hari Minggu tanggal 12 Maret dalam ibadah raya kita akan barengi sekaligus ibadah syukur hari ulang tahun Gapkin THB Bekasi yang ke-22. Bagi Bapak Ibu, mari saya ajak kita semua untuk bersama-sama bersuka cita dalam pekerjaan Tuhan yang indah yang dipercayakan kepada kita. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa. Salam sehat. Amin.